Kenapa kalian harus subscribe channel ini? Karena di 10.000 subscriber kita akan membuat penelusuran di tempat-tempat yang dianggap angker. Kita juga akan menjaga bumi dari makhluk-makhluk asing. Jadi, jangan lupa subscribe. Namaku Acoy. Sekarang aku kelas 6 SD. Juga sudah disunat. Aku sudah berani pulang mengaji sendirian. Malu dong. Udah gede masih dijemput bapak. Apanya bang yang gede bang? Itu apa bang? Yang jelas dong. Ini siapa sih? Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, ketakutanku akan jalan lama yang penuh dengan kenangan buruk. Jalan itu tempatku pernah bertemu dengan pocong melayang di malam hari. Cerita lengkapnya bisa kalian tonton di episode sebelumnya. Kali ini, aku memilih jalan memutar. Jaraknya memang lebih jauh, tapi ramai dilewati pengendara, jadi aku tidak merasa takut jika lewat sana. Sekilas info ya, ini kurang lebih peta kampung si Acoy. Ini jalan lama waktu bocah dia melihat pocong. Dan ini jalan baru jauh tapi ramai pengendara. Malam itu entah mengapa terasa berbeda. Hening yang menusuk, udara terasa berat, dan sangat sunyi. Hanya ada suara angin yang menghembus. Tapi bukan seperti angin biasa, melainkan seperti desahan panjang. Bulu kuduku mulai merinding hebat, seolah-olah ada tangan dingin yang menjalar di punggungku. Aku pulang bersama dua temanku karena searah. Kami berjalan berdempetan mencoba mengabaikan hawa yang terasa mencekam. Perasaan doang, apa malam ini agak beda ya? Anginnya bikin merinding. Itu kamu paling mau pilek. Iya, nggak usah dipikir aneh-aneh. Biasanya kalau mikir aneh-aneh, suka kejadian loh. Hi. Namun mereka sampai rumah lebih dulu. Duluan ya, hati-hati. Aku juga duluan. Berisik anjing. Tapi mataku terus menyapu sepi di depan. Setelah berpisah dengan kedua temanku, aku harus berjalan sendirian. Jalan yang biasanya ramai oleh suara mesin motor dan deru obrolan, kini terasa seperti lorong es yang membeku. Langkah kakiku terdengar terlalu keras di kesunyian itu, membuatku merasa seperti sedang diawasi. Hanya ada cahaya lampu rumah warga yang samar-samar menerangi jalan setapak. Cahaya kuning pucat itu justru membuat bayangan menjadi lebih panjang dan menipu. Biasanya sebelum aku lewat jalan ini, aku suka menunggu motor lewat. Biar apa? Ya biar ada orang yang lewat bareng lah. Syukur-syukur bisa nebeng. Aku mencari alasan untuk tidak berjalan sendirian dalam atmosfer yang menyesakan ini. Tapi entah mengapa malam itu tidak ada satupun motor, bahkan satupun sepeda yang lewat. Aku menunggu sambil duduk di warung yang sudah tutup. Aku menghitung napas, mencoba menenangkan diri. Tapi setelah menunggu lumayan lama, seolah-olah waktu melambat. Masih tidak ada motor atau siapapun yang lewat. Jalan ini benar-benar mati. Aku menguatkan diri untuk pulang sendirian. Ayo cuy, ini jalan ramai tidak mungkin ada apa-apa, bisikku pada diriku sendiri. Di kejauhan, di ujung cahaya lampu yang redup, aku melihat sosok bayangan. Seorang bapak-bapak berdiri di pinggir jalan. Dia mematung membelakangiku, pikirku. Syukurlah ada bapak-bapak yang lagi ke sawah. Setidaknya ada orang lain. Aku melenggang santai berusaha keras membuat detak jantungku kembali normal. Aku berjalan semakin dekat dan melihat kiri kanan kemana bapak-bapak tadi ya. Aku menyadari sesuatu yang janggal. Tidak mungkin bapak itu bisa berjalan cepat di badengan sawah pada malam hari. Itu tidak mungkin. Keringat dingin mulai membasahi tubuhku. Bukan lagi hanya di punggung, tapi di telapak tangan dan keningku. Aku berusaha untuk tidak peduli dan melewati jalan itu dengan berjalan cepat. Malah nyaris berlari. Sambil terus menunduk, aku tidak mau mencari tahu. Tepat saat aku melewatinya, sebuah sensasi dingin yang menusuk seperti udara dari kulkas terbuka, menyentuh telingaku. Baru pulang ngaji, Jang. Suara itu serak, parau, dan sangat dekat seperti berbisik tepat di gendang telingaku.
Suaranya bukan suara orang tua biasa, melainkan suara yang sangat kering seolah-olah sangat lama tidak berbicara. Aku refleks menoleh cepat ke sampingku. Tidak ada siapa-siapa. Jalan di sisi kiriku kosong melompong. Aku berbalik melihat ke belakang untuk mencari sosok bapak tadi, dan ia juga sudah menghilang total. Pada saat yang sama, aku merasakan hembusan napas dingin membeku di leherku. Tepat di tengkukku, napas itu bau tanah, basah dan lumut. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berlari sekencang-kencangnya. Lari yang bukan lari biasa, melainkan lari panik demi hidup. Aku tidak tahu dari mana datangnya bisikan itu, tapi aku tahu pasti itu bukan manusia. Aku berlari tanpa henti, air mataku mengalir deras karena ketakutan yang tak tertahankan. Setiap langkah terasa seperti dikejar bayangan tak terlihat. Aku bertanya-tanya sambil terisak. Kenapa hal-hal mengerikan seperti ini selalu terjadi padaku? Sejak malam mengerikan itu, aku berhenti mengaji di masjid. Tentu, aku dimarahi ibuku. Aku berbohong menggunakan alasan sudah tamat mengaji sekali agar aku diizinkan berhenti mengaji di masjid. Tapi alasan utamaku adalah trauma yang mendalam. Sebuah ketakutan yang mengakar hingga ke tulang sungsum. Pengalaman itu terus menghantuiku. Meskipun diizinkan mengaji di rumah, setiap malam tiba aku tak bisa tenang. Setiap bayangan yang tercipta oleh lampu redup, setiap bisikan angin yang lewat dari jendela, membuatku merasa dikejar oleh sosok menakutkan yang tidak bisa kulihat. Aku tahu, ketakutanku tidak akan pernah hilang. Ia akan terus menjadi bayangan dingin yang selalu menungguku.